Oke, ini saya next. Kita sambut Bapak Emil. Kacau. Yeay. Jangan pendek nih. Pendek nih. Iya, wow, ini seru juga. Tadi udah ramai juga ya. Oke, ya. Ini sekilas aja saya pengen ngobrol sebenarnya. Kamu juga akan dapat dari teman-teman juga kan. Teman-teman yang lain juga. Biasanya gini loh. Yang kondisi ini kan bukan cuma kita doang. Semua orang ngalamin. Bahkan bukan Indonesia doang, dunia ngalamin. Dan bahkan yang lebih banyak, yang lebih parah daripada Indonesia gitu loh. So kadang-kadang kita kira adalah tadi Ibu bisa bilang, ya kita yang penting kondisi lagi begini. Nah, saya lagi reframe sebenarnya lagi ngomong sama otak saya, ini kondisi apa sih? Apakah ini kondisi yang kemarin Pak Chandra bilang, ini bukan kondisi krisis, nggak ada. Ini kondisi ini ya sudah gitu loh. Arti kata apa? Ini kondisi normal sebenarnya. Nah, otak kita berpikir selalu kondisi krisis. Kalau kita berpikir kondisi krisis, otak kita akan memunculkan survival mode. Kalau kita survival mode, otak kita cuma 3 keluarnya. Fight, flight, sama freeze. Sekali lagi, kalau dalam kondisi krisis, otak kita merespon, oh ini dalam kondisi krisis, berarti otak kita munculnya adalah survival mode. Survival mode ini cuma 3. Fight, flight, atau freeze. Nah, tipe-tipe yang kayak Pak Rudi, tipe-tipe yang kayak Pak Ege, yang tipenya fight, jalan, sukses dia. Ya, dia nggak pusing kondisi apapun, gua sikat pokoknya. Pokoknya ada apa fight dulu, nggak pusing sama gimana. Yang bahaya yang flight, kabur. Kondisi begini kabur dia. Aduh krisis ya, survival mode-nya berpikir krisis. Akhirnya apa? Dia udahlah, nggak mau pikirin gue happy aja gue enjoy aja ditolak lah udah Nah ini yang tipe yang flight. Yang lebih serem lagi yang freeze. Kondisi begini freeze dia. Bengong, stres, gak bisa ngapa-ngapain, nonton film, meratapi diri. Nah ini kenapa otak kita lagi belajar tentang freeze tadi. Nah itu yang masalah gitu loh. Basicnya sama. Nah yang kedua adalah kalau buat saya yang pernah dibahas sama mental map, itulah teori kelayakan. Saya layak nggak sih sukses? Nah ini, saya layak nggak sih berhasil? Kalau apalagi ditambah dengan konsep, aduh dulu aja lagi kondisi biasa aja, saya kayaknya sukses susah deh. Apalagi begini ya, itu makin rusak. Otaknya makin copot, makin bisa ngapa-ngapain. Nah, yang saya takutkan ini, yang ada di sini, kemungkinan besar otaknya mesti bagus nih. Kenapa? Setidaknya taraf ekonominya jelek banget. Kebayang nggak teman-teman kita yang taraf ekonominya jelek, yang mungkin income-nya cuma UMR, income-nya lagi masalah, akhirnya pas kita ngomongin Life Force, kita ngomongin 1,5 juta, otaknya nggak masuk langsung. Otaknya langsung freeze. 1,5 juta, gaji gue 3 juta, 50% hilang. Kenapa besok? Tapi gitu. Itu, makanya kita harus ke Life Force. Gitu kan ada juga yang bekatul, tadi Pak Egi bilang, ada juga yang paket reseller kan juga banyak sebenarnya. Tapi kalau bisa ke Life Force, kenapa enggak? Nah, lebih seru lagi tadi, yang saya lebih senang adalah faktor kelayakan. Layak nggak saya sukses? Layak nggak sih saya itu berhasil? Layak nggak sih saya punya income 15 juta? Saya kayak tadi kita beli yakin tuh, lagi susah pun, lagi stres pun, karena nempel sama Bu Rosa, sama notabene usaha, itu karena nempel begitu, energinya nempel. So buat dia, iya ya 10 juta boleh lah, 12 juta boleh lah, capai dia. Nah, kebanyakan orang-orang ini adalah, ya seperti saya ngomong juga, nggak nyampe otaknya. Gila lu ya, mikirin 10 juta, 12 juta, bahkan sampai 30 juta, mana mungkin, kondisi lagi begini, mikir dong. Nah, orang begini nih amsyong. Masalahnya, banyak yang model begini. Caranya gimana?
Tadi yang Pak Egi bilang, thank you banget nih. Ini apa testimoninya Pak Egi, testimoninya Pak Rudi, thank you banget. Itu membuka otak kita bagi yang mau ngebuka. Banyak orang nggak mau ngebuka otaknya, nggak mau berpikir seperti itu gitu loh. Nggak mau mikir lebih open mind karena kita di faktor apa? Faktor kelayakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah otaknya negatif terus. Susah lah, nggak mungkin lah. Otaknya terlalu realistis. Nah ini yang bahaya. Terlalu realistis. Sampai kita harus bisa apa ya? Bilangnya nggak boleh terlalu idealis, nggak boleh terlalu realistis. Terlalu idealis, jadinya apa ya ngomongnya ya? Jadinya ideal. Kan harusnya, nah itu terlalu idealis. Tapi kalau terlalu realistis, lalu mikirnya nggak mungkin lah, kondisi lagi begini, mana ada yang punya duit, orang kayanya nggak punya duit. Nah gini kan. Yang harus dilakukan apa? Ya tadi pertama, kita mengenali nih. Kita jangan berpikir bahwa kondisi lagi krisis. Kita hanya merubah pola. Dulu kita ketemu orang di luar, kita rubah pola aja. Karena kemarin Mr. Ho bilang, shifting customer behavior. Itu yang Mr. Ho bilang. Yang tadi yang pertama adalah saya belajar di Pak Chandra sama Mr. Ho kemarin waktu lagi live Instagram. Mr. Ho bilang shifting customer behavior. Pak Chandra bilang, gimana nih Pak Chandra? Saya nanya kan, gimana Pak Chandra, terakhir Pak Chandra supaya kita bagaimana untuk keluar dari kondisi krisis? Pak Chandra bilang, nggak ada kondisi krisis. Wis, mantap itu. Pola itu yang mesti kita punya, nggak ada kondisi krisis. Kondisi krisis yang ada di otak kita, bukan kondisi di luar. Yang buat kita krisis adalah diri sendiri, bukan siapapun. Kalau kita bilang ini krisis, yang ngebuat diri sendiri. Itu aja. Gimana caranya supaya kita keluar dari kondisi krisis? Kita berpikir ini bukan krisis, ini hanya merubah pola kita. Itu aja, merubah pola. Gampang merubah pola? Nggak gampang. Hanya bisa dilakukan. So, itu yang cara tadi Pak Chandra. Pertama, yang kedua adalah faktor kelayakan, mental map. Ya, faktor kelayakan. Saya layak nggak sih punya penghasilan sekian? Saya layak nggak sih di KK berhasil? Saya layak nggak sih bisa jual KK Life Force? Saya layak nggak sih? Ini lucu loh. Saya punya tim satu. Dia jual KK Life Force, langsung bilang, langsung mental block. Nggak mungkin saya jual. Hah? Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin, Pak. Terlalu mahal, Pak. Ya, saya boleh lah, Pak. Saya masih mampu lah kalau jual ngates. Dia jualan loh, bukan beli loh. Suruh jual loh. Bukan suruh beli. Suruh jual aja udah merasa mampu. Jualan. Gimana mau closing? Kan dia bilang, ini nggak mungkin, Pak. Saya itu teman saya. Ini otak dia. Teman-teman saya semuanya ke bawah. Income-nya itu nggak UMR, Pak. Gimana mau mereka ke Life Force? Itu masalah. Gimana mereka mau bilangin Life Force? Kenapa? Mereka pada saat saya tahu nggak? Yuk, kamu bisa lihat gimana? Dan kan kemarin tuh ada jual mie, ada yang jual apa? Ada yang jual makanan sayuran gitu kan di depan soto mie sebagainya. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak? Kamu ini yang jual ginian kaya nggak? Yakin nggak dia? Ya, lumayan lah, banyak. Bilang gitu. Tanya aja sama dia berapa penghasilan dia. Bilang, ya punya itu sekian. Dan saya bilang sama dia, lo tahu nggak orang ini beli ke Life Force? Udah mana mungkin, Pak? Krisis adalah otaknya sendiri. Saya bilang sama dia, saya nanya, Pak, Bapak udah beli ke Life Force? Ini saya pakai. Dia baru, bisa beli ya, orang yang muda gini bisa beli. That's it. Ya, jadi itu yang terjadi gitu. Karena dia merasa nggak layak untuk dia merasa tidak layak untuk sukses di Indonesia. Nah ini yang masalah.
Saat dia sadar, baru, oh bisa ya, oh bener ya. Itu. Jadi harus tahu dulu tuh yang paling penting adalah faktor kelayakan. Apakah saya layak? Pak Emil, sorry. Ya, sorry. Mic-nya dimatiin, nggak kedengeran. Walah. Siap. Sudah, Bu, sudah. Oke, saya mute semua. Berisik, Oke, yang oke, lain oke. masuk. Thank you, thank you, Oke, siap. thank you. Oke, saya ulang sedikit ya. Jadi tadi yang pertama sudah jelas kan. Yang kedua adalah faktor kelayakan. Layak apa enggak. Jadi saya sekali lagi ada dolen saya mau nanya. Saya nanya gini, ini bagus nih programnya, jual jual 2 paket dapat Rp1.000.000. Kayak Life Force, SGF dan sebagainya. Terus dia bilang, kayak Life Force Pak, nggak mungkin Pak, saya nggak mungkin bisa jual kayak Life Force. Bilang begitu. Nah dia bingung, karena dia bilang, nggak mungkin Pak, saya kalau jual Nates bisa. Kayak Life Force nggak mungkin Pak, terlalu mahal. Teman saya itu semua adalah pedagang sate katanya, buru-buru yang nggak mungkin bisa beli kayak Life Force, nggak mungkin punya Pak. Nah, akhirnya apa? Yang membuat krisis adalah bukan keadaan, tapi otak dia yang tidak melayakkan dirinya untuk dia sukses. So, untuk sukses itu kita mesti layak, kita mesti berasa layak. Oh, saya layak sukses. Bahayanya adalah mungkin dia merasa layak sukses, tapi ada mental block di otak dia. Gimana bukanya? Dikasih fakta bahwa ada yang bisa, ada yang beli. Nah, kayak tim saya ajak ke Keke Green Garden. Kan di depan Keke kan ada yang jual mie, ada yang jual masakan kan. Nah, itu kan udah closing Keke Life Force tuh di sana. Gitu kan? Nah, bentar. So, akhirnya udah ke sana, saya bilang, "Sini deh. Menurut kamu tuh yang jual makanan di depan di Keke orang kaya bukan?" "Ya bukan lah, Pak. Kalau udah kaya mah nggak di situ dia." "Menurut kamu mungkin nggak beli Keke Life Force?" "Mana mungkin, Pak." Nah, saya bilang bagus nih. Yo, saya ajak dia. Ketemuin sama si pedagang itu. "Pak, Bapak tahu Keke Life Force nggak?" "Ini sudah beli." Langsung bilang, "Kok bisa beli, Pak?" "Ya bisa lah, kan kita butuh sehat." "Aduh, kesehatan nomor 1 deh," katanya. "Yang lain baru mikirin yang lain. Duit mah jangan disimpan-simpan, yang penting sehat." Nah, lu. Saya langsung mikir, bisa jual ya? Oh bisa ya? Nah kan udah beli ini, kita juga punya peluang untuk bisa jualin juga. Bisa kaya lu, katanya. Nah lu. Nah di situ, baru dolen saya otaknya kebuka. Oh bisa toh ternyata. Apakah mudah membuat dia bisa jualan? Tidak. Kenapa? Dia masih ada mental block bahwa dia nggak bisa kaya dan dia nggak layak untuk jual ke Life Force. Itu yang bahaya. Nah begitu sekali udah kena 2 kali, di otak dia udah ada mental baru tuh bahwa oh bisa jual lu, oh mereka mau beli lu. Dan dia mulai tuh sharing-sharing sama teman-temannya. Ya dulu yang nggak mau sharing, saya mulai sharing dia. Pas dia sharing, ditolak nggak? Ditolak. Ditolak. Kenapa tolak? Ya memang itu. Dia terlalu realistis. Memang benar ditolak dianya. Bilang, tuh Pak, kan nggak ada yang mau beli Pak. Udah UMR Pak, nggak mungkin. Dia lupa, ternyata apa? Bukan hanya untuk jualan ke Leforce-nya. Dia lupa ngasih tahu ada peluangnya loh. Kan gitu kan? Nah, pas coba-coba lagi, akhirnya dia senang, Pak, berhasil Pak, jual 2 paket Pak, oh selamat. Gitu kan? Selamat. Nah setelah 2 paket, iman dia mulai naik. Baru dia mulai bisa jualan lagi. Apakah cepat jualannya? Enggak juga. Nah, cuman lucunya adalah, biasa tadi Ibu Frisa bilang, kita terbiasa melihat yang menolak, tidak melihat yang nerima, kan gitu. Nah, ini saya ngomong bukan buat kalian sebenarnya. Kalau buat kalian sih udah jujur ngomong, udah hebat-hebat di sini nih. Saya yang ngomong untuk kalau ketemu tim yang model begini, ini caranya nih. Karena ada banyak orang yang merasa nggak layak. Ini yang masalah. Nggak layak sukses, nggak layak di KK, nggak layak dia bisa maju. Aduh Pak, seumur hidup saya, kerjaan saya cuman OB. Susah. Nah, sekali lagi kayak Bulisna tadi. Kenapa Bulisna luar biasa?
Karena nempelnya sama siapa? Dulu sama tim-tim ini yang pola pikirnya jelek, saya tempel terus. Kenapa? Dia pakai iman saya, dia pakai energi saya untuk bisa dia maju. Itu dia. Kenapa yang dari Pak Joshua bilang bener banget 2N, nurut menyontek. Pakai imannya Pak Joshua aja. Jangan banyak tanya, pakai iman dia aja udah. Dia bilang bisa, bisa aja udah. Pak, bisa Pak. Jangan banyak tanya, lakuin aja dulu. Gitu kan. Kalau bisa, berterima kasih, itu aja deh. Gitu aja. Karena apa? Ya itu masalahnya. Karena faktor kelayakan tadi yang bermasalah. Nah yang ketiga, tadi saya bilang, kalau negatif otaknya, kita harus positif. Itu aja sih. Jadi bahwa harus sadar aja yang pertama bahwa kita itu jangan merasa ini kondisi krisis. Kita hanya ngerubah pattern, rubah pola. Yang saya bilang, hidup kita by pattern, ada polanya. Kita hanya rubah pola aja. Pola yang dulu seperti apa, kita ganti dengan pola yang sekarang. Gimana caranya? Online, fight, seneng. Tapi jangan masuk ke mode survival, fight, flight, atau freeze. Jangan. Kita bisa maju dulu aja. Kita tenang aja dulu. Santai dulu. Kita fight seperti layaknya ini lagi kondisi normal. Emang ini normal. Nanti kalau tiba-tiba udah kelar COVID ini, berarti kan lebih bagus dari normal. So, kita akan lebih kaya lagi, akan lebih sukses lagi, akan lebih mudah lagi menjualnya. Gitu kan? Nah, itu dia. Nah, yang kedua adalah tadi, kelayakan. Dan ketiga, positif. Kurang lebih itulah. Sampai sini, ada yang mau nanya? Tenang, saya sudah unmute semuanya. Ada yang mau nanya? Lebih jelas lah ya. Jelas, jelas. Nah, sekarang mulailah kita main digital. Her, nanya Her. Om Heri nanya. Ada Dokter Heri Lagi ya? jualan, lagi jualan. Lagi Halo, Bu. jualan, lagi jualan. Mantap. Nah, ya sih itu sih yang saya paling rasa apa ya, sedih, bukan sedih ya, ngenes itulah. Tadi itu loh, faktor kelayakan tadi. Ya nggak layak itu yang paling bahaya. Kalau jual, susah jual, nah itu yang paling bahaya. Pak, nanya Pak. Ya. Kan tadi ada fight, flight, freeze. Ya. Kalau kita dapetin yang flight sama freeze, Elsa tadi nanya kita diapain gitu baiknya orang-orang itu. Oke, jadi ini yang pernah saya ngomong bahwa ini kan manusia ada 3 otak. Yang simpel ini soalnya ada dokter nih, bahaya nih. Ada 2 dokter nih, kalau salah ngomong bahaya nih. Oke, dalam teori neuroscience ya dulu ya, ada 3 yang kita kenal. Satu adalah cortical brain, otak logika. 2 adalah limbik, atau otak emosional. Yang ketiga adalah reptilian brain. Reptilian brain ini adalah survival brain dibilangnya. Oke, ini 3 ini yang simpel aja ya, 3 dulu ini ya. Nah, cortical itu di depan untuk limbik. Nah, dalam limbik itu ada namanya tadi reptilian brain. Ya. Oke, so kalau cortical brain berjalan, kita bisa mikir pakai logika. Oh gitu toh, kan? Itu kalau kita logika nyala. Kalau kita lagi punya emosi yang sangat tinggi, bentar, saya ambil dulu ya. Oke, pada saat kita punya emosi yang sangat tinggi, itu cortical brain kita, logic brain kita mati, dia shutdown. Atau dibilangnya simpelnya copot dia. Ya, jadi yang bekerja dengan tubuh kita hanya emotional brain. Oke, nah, berarti kalau di situ makanya ada bahasa kilaf. Tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba bunuh orang. Kenapa? Yang bekerja hanya emotional brain. Cortical brain sudah mati. Begitu udah nyambung lagi, nempel lagi, dia sadar,
kok saya bisa begini ya? Nah, itu dia. Akhirnya dia nyesel dan sebagainya. Kenapa? Otaknya nyambung lagi, baru bisa mikir. Yang serem adalah pada saat otak logikanya shutdown, mati, emotional brain juga mati. Kok bisa mati? Karena emosinya terlalu takut. Cemas berlebihan, takut berlebihan, tegang berlebihan, suatu hal yang berlebihan, emosi yang berlebihan, itu masuknya ke survival mode. Ini primitif brain dibilangnya. Kenapa nih disebutnya primitive brain? Dari zaman Homo sapien, dari zaman dulu manusia purba, otak ini sudah ada. Nah, otak ini fungsinya buat apa? Zaman dulu kan nggak ada tuh namanya tiba-tiba pakai toa, hati-hati ada beruang, nggak ada. Tiba-tiba dia ketemu beruang, langsung dia survival mode jalan. Nah, berarti adalah survival mode ini bekerja saat dia punya emosi takut, cemas, tegang, negatif yang sangat berlebihan. Langsung makanya kalau ada orang yang sudah sangat cemas kondisi begini, toel bacok. Gitu kan? Lagi cemas banget, lagi takut banget, toel bacok. Langsung, wah apa lu? Ini berarti lagi stres tinggi. Lagi highly stress, masuknya ke survival mode. Tipe begini, tipe yang fight. Coba cek. Siapa yang kalau di toel bacok. Nah, itu tipe fight tuh biasanya. Atau yang nah, itu tuh yang pertama. Nah, yang kedua adalah pada saat lagi tegang, cemas, emosi yang berlebihan tadi, itu flight. Tapi kata apa? Dia nggak mau tahu, udah lagi begitu udah nggak mau pusing otaknya. Dia ke kamar, dia cuek, lihat handphone, dia diem, dia kabur tuh. Nah, paling seru kalau tadi yang saya bilang, kalau suaminya fight, istrinya flight. Nah, seru tuh. Atau istrinya fight, suaminya flight. Nah, seru tuh. Yang satu nguber, yang satu ngindar. Gitu kan. Lu kabur aja sini lu, gue saya ngomong, marah-marah. Nah, ini kejadian gitu kan. Nah, ini itu lagi. Yang ketiga adalah yang freeze. Saat dia cemas berlebihan, baru kemarin saya ngomong apa adanya. Saya punya satu klien, tiba-tiba mamahnya nangis-nangis, stres, dikira anaknya kesurupan. Matanya mendelik ke atas, tangannya kayak orang stroke kaku, ya, matanya mendelik ke atas, tangannya kayak orang stroke kaku, tangannya begini, terus kakinya begini, tegang. Nggak bisa ngomong, freeze totally. Dia video call sama saya mamahnya. Mil, kok begini anak gua kenapa ya? Saya bilang, coba Cici kan, coba Ci, kasih muka saya video call, kasih ke mata dia. Saya lihat orangnya, saya bilang ini, tenang dulu, yuk santai, rileks, semua tenang dulu, supaya apa? Otaknya nyambung lagi. So, dia lagi tegang berlebihan, cemas berlebihan, otaknya nggak nyambung, nggak nempel. So, ya kalau biasa ngomong, kalau misalkan ada orang yang emang kategorinya flight atau freeze, mesti diapain? Ditenangin. Supaya apa? Saat dia tenang, reptilian brain nyambung sama emotional brain nyambung sama cortical brain, dia sudah tenang, normal dia. Yang penting dia harus tahu, kondisi ini bukan krisis. Kondisi ini hanya shifting, merubah pola saja. Itu yang harus tahu. So, kalau biasa ngomong, saya mesti ngapain ya, Pak? Kalau misalnya tipe yang flight sama yang tipe freeze. Ya udah, begitu kena masalah, ada ketegangan berlebihan, kecemasan berlebihan, kita sadari, oh, saya tipe flight loh. Oh, saya tipe freeze tuh. Ya sudah, berarti mesti ngapain? Ya udah, tarik nafas panjang, tahan sedetik, buang 2 detik. Terus bilang tenang. Ya, this too will pass. Santai aja. Nah, udah begitu, kita bisa coba ngomong lagi, bisa mikir lagi. Sama kayak anak. Anak lagi diajarin, lagi dibentak-bentak, lagi diomelin, otaknya copot. Nggak bakal denger. Sama kayak downline, sama. Downline lagi omset turun. Kita panggil, kenapa tuh? Nah, menurut kita halus, tapi kita juga stres. Kenapa omset down? Kenapa kamu gini? Kenapa kamu begitu? Udah, otaknya copot orang. Otaknya copot, diem aja. Ya, emang begitulah, Pak. Belum bisa jual, Pak. Saya nggak mampu, Pak. Makin ngamuk kitanya. Kita makin ngamuk, itu otak orang makin copot. Makin nggak bisa mikir deh. Jadi mesti diapain? Tenangin dulu. Oke, nggak apa-apa. Tenang dulu. Yuk, kita santai dulu aja. Tarik nafas panjang, buang. Udah relax, santai, tenang. Yuk, kita ngobrol.
Kalau gitu, kalau sampai omset masih drop, solusi apa yang bisa kita lakukan? Nah, dia mulai mikir tuh, oh iya Pak, saya bisa gini Pak, oh iya saya bisa gitu Pak, ayo kita impartasi mental, impartasi kelayakan sama dia, impartasi keimanan sama dia. Itu baru bisa naik lagi. Dia naik lagi, depan kita, yuk coba yuk. Nah, kadang-kadang orang ini kan tetap polanya masih pola lama, baru kita didik. Pola masih pola lama. Jadi kita mesti ngapain? Depan kita atau lagi di Zoom gini, atau lagi di mana kita ngomong aja. Ayo sekarang, kamu coba buat. Coba kamu Facebook depan saya. Ayo coba kamu ngomong. Nah, kita minta begitu supaya apa? Pola baru kebentuk. Pas dia berhasil, oh, selamat ya, wah hebat nih Tos, akhirnya bisa kan, bener kan, awesome. Nah, seneng dia. Nah, itu baru, oh iya, saya bisa ya, saya mampu ya. Gitu sih. Jelas? Udah sibuk lagi? Udah sibuk lagi? Jadi gitu doang sih. Kalau saya mungkin tadi cara jualan, cara apa? Kalau saya cara didik orang kali ya. Cara menghandle orang seperti apa? Ini didik orang seperti ini sebenarnya. Nah, yang tadi lah, yang paling saya takutin sih, bukan takutin ya. Yang paling saya sedih ya tadi, faktor kelayakan aja sih. Yang harus dimotivasi bahwa kamu Budi mau layak. nanya nggak? Ada yang mau nanya? Yuk, siapa yang nanya? Pak dokter mau nanya. Pak Ege. Pak Ege. Bu Eca. Kenapa? Apa? Kalau nggak ada, kalau nggak ada kita jualan-jualan lagi. Bu Sandra mau nanya apa? Pak Ege udah makan? Udah nih, makan terus nih. Iya. Ya. Saya sambil dulu. Saya berat saya nambah-nambah 82, 83, 82, 83 nggak naik-naik. Ya, Tapi dong. olahraga soalnya pakai mil. Tapi makannya dahsyat saya. Coklat, biskuit, roti, pakai apa? Pakai Omaltin, Friza lagi, Bu Friza. Aduh. Kalau mau diet, masaknya yang aneh-aneh. Masaknya enak-enak ya. Iya. Enak doang, Bu. Tiba-tiba wangi apa ya? Dia bikin itu apa? Tentang sama apa? Bikin pastel. Aduh. Pastel gitu. Bikin roti. Aduh. Udah tahu tepung paling jahat. Iya, cepet tuh. Dia bikin lagi. Tapi satu ternyata yang jahat, saya baru tahu. Si Isang nih kemarin. Kemarin kemana? Giant ya? Giant. Superindo. Saya beli Fanta. Satu botol yang kecil lah, yang nggak gede, yang kecil aja. Saya pengen minum Begitu minum itu, besoknya naik 1,5 kilo. Langsung. Cepet ya. Gulanya banyak ya. Banget. Kali-kali sih emang enak soda. Udah soda gitu, Masya Allah. totally stop. Taburan apa? Beli saya. Lucu? Tapi kalau misalkan ini bener ngomong apa adanya, cobain deh. Yang mau, yang saya nggak tahu ya, ini ada dokter sih, ada dokter nih. Correct me if I'm wrong. Saya kan tiap hari olahraga nih, fitness lah ya, apa ngomongnya ya? Out lah di rumah. Out ya. Saya fitness, saya out di rumah, saya push up. Hari sejam aja. Beberapa bulan kemudian, pola makan saya nggak teratur pun karena metabolisme udah bagus kali ya, jadi saya bagus-bagus aja sih. Bener-bener loh, saya makan sih berantakan, cuma tetap aja 82, 83. Itu saya olahraga, saya iseng kemarin itu nggak tiap hari, 2 hari sekali gitu ya. Jadi 3 kali saya olahraga. Pas olahraga boleh dimakan. Kalau nggak olahraga naik sekilo, naik 15 gram, apa aja. Terus olahraga
naik ya. Gue cepet, naik cepet. Kita olahraga turun lagi, saya turun saya pasti olahraga sejam aja. Ya paling sejam pasti nggak mungkin nggak. Jam 5 sampai jam Iya. 6. Itu dia tuh. Nggak diet. Nggak diet. Makannya dahsyat. Lagi begini Bu, makanlah perlu makan perlu happiness Iya. saya. Sama saya Emil. Kosong. Makan biar stres. Ngemil ya, banyak kan ngemil. Iya. Lagi nganggur gini, untung saya ada live IG tiap malam bikin materi, bikin modul apa ya, jadi masih kerja juga kali. Iya. Coba kalau heeh. saya. Kalau Mari S terus ya. Iya Pak Rudi banget. mau nanya enggak? Mau nanya enggak kamu? Lagi. Yuk, ada yang mau nanya? Belum ada. Oh, Bu Aglis tuh katanya, kata Pak Rudi Bu Aglis. Bu Aglis masih ada. Bu Aglis speakernya mati. Tuh, halo. Suaranya nggak ada. Masih dong. Masih dong. Suaranya Bu Aglis. Tuh, suaranya Bu Aglis. Suaranya hilang. Hilang. Apa makan gorengan Bu? Apa di rumah teriak-teriak Bu? Loh. Karaoke. Hanya Udah kali ya? iya kali ya. Bisa lagi. Ini closing kan yang buka Bu Friza. Yang closing Bu Friza. Kan udah di closing tadi. Makasih semuanya nih Friza. Foto dulu nih udah fotoan. Esme, sini Esme, mau masuk TV nggak? Esme. Dogi. Gugup ya. Hai Esme. Hai. Esme mau masuk kamera enggak? Fotoin lagi di Oh iya, screen. ayo. Yuk. Ayo foto. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Ya, satu lagi, bentar lagi. Ada berapa layar soalnya? 1. Pak Rudi. Tunggu Di Pak mana? Rudi. Ayo. Ya, Pak. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Satu resep. Ayo. 1, 2. Ya, lagi belum. 1, 2, 3. Iya, dah. Nanti saya kirim ya di grup ya. Yeay, thank you. Makasih Pak Emi, Bu Thank you, Fi, Pak Emi. semuanya. Oh, thank you semua.